Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai osteoporosis. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iin Nuraini. Saya Elmi Pupida. Perkenalkan, nama saya Rida Najah. Osteoporosis merupakan penyakit tulang sistemik yang menyebabkan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyakit ini berkembang secara diam-diam dan sering tidak terdeteksi, sehingga terjadi fraktur, terutama pada tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Karena itu, osteoporosis sering disebut sebagai silent disease. Osteoporosis adalah gangguan sistemik pada tulang yang ditandai dengan penurunan kepadatan mineral dan kerusakan mikrostruktur tulang. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko patah tulang. Penyakit ini dapat bersifat primer, seperti karena usia dan menopause, maupun sekunder akibat penyakit atau penggunaan obat, seperti kortikosteroid. Gejala biasanya tidak terlihat sampai terjadi fraktur. Baik, selanjutnya epidemiolog. Secara global, lebih dari 200 juta orang menderita osteoporosis. Diperkirakan 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas usia 50 tahun mengalami fraktur karena osteoporosis. Di Indonesia, sekitar 23% wanita dan 12% pria beresiko tinggi karena terkena osteoporosis, terutama karena pola hidup yang kurang sehat dan bertambahnya usia harapan hidup. Selanjutnya, patofisiologi. Pada osteoporosis terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan penghancuran tulang. Osteoklas, sel penghancur tulang, bekerja lebih aktif dibanding osteoblas. Penurunan hormon estrogen pada wanita pasca menopause mempercepat proses ini. Selain itu, faktor inflamasi dan kekurangan kalsium serta vitamin D turut memperburuk kondisi tulang. Etiologi. Osteoporosis bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Osteoporosis primer terjadi karena proses penuaan atau menopause. Sedangkan osteoporosis sekunder disebabkan oleh penyakit kronis atau penggunaan obat-obatan tertentu. Gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga, merokok, dan konsumsi alkohol juga meningkatkan resiko. Ada juga gejala klinis. Gejala osteoporosis umumnya tidak tampak hingga terjadi fraktur. Fraktur paling sering terjadi di tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Fraktur vertebra bisa menyebabkan nyeri punggung, kifosis, dan penurunan tinggi badan. Dalam kasus berat, osteoporosis dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas, bahkan depresi. Ada juga penata laksanaan. Penanganan osteoporosis melibatkan perubahan gaya hidup, sehat hidup, suplementasi nutrisi, dan pengobatan pemberian bisfosfonat seperti alendronat adalah terapi lini pertama. Pada kasus berat dapat digunakan teriparatid. Edukasi pasien dan program screening lansia sangat penting agar osteoporosis bisa dicegah sejak dini. Kesimpulannya, osteoporosis adalah penyakit serius yang sering tidak terdeteksi hingga menimbulkan komplikasi. Penanganannya membutuhkan pendekatan menyeluruh dari perubahan gaya hidup, nutrisi, pengobatan hingga edukasi dan deteksi dini. Dengan begitu, resiko fraktur dan penurunan kualitas hidup dapat diminimalkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.